Poros Salang bersama saya Patrick. Dan gue Fuad dengan casing baru yang udah dari tahun 2018. Jadi gini ya, emang susah kalau orang itu tidak punya taste, terus memang nggak ngerti gitu apa yang lagi hype gitu ya. Gue nitip. Mana gue ngerti apa yang lagi hype? Gue nitip casing dong buat 13, gue bilang gitu ya. Gue nitip, gue bilang. Oke, dibeliin yang kayak gini. Yang kayak gini gue bahkan Pak Pro dia tahu. Lah ini sama kayak punya lu yang lama Bang. Iya, 2018 belum ada dijual online, gue udah beli di Singapura. Kan bisa main game. Masih $10. Bisa main Sekarang, game. dibelinya dikasih yang kayak begini coba. Aduh. Emang katro, Patrick nih katro, benar asli. Katro. Yang Ramdhani tandain dik. Tim baru Poros Salang bikin aja kayak gitu. Iya. Gak apa-apa kan Nil? Aman ya Nil? Mas, gua mah belak-belakan pulang sama Pak Korda. Gak apa-apa, gua sama Pak Korda. Gini dong kayaknya. Sama Pak Korda sih gua belak-belakan, aman gitu. Ya, orang katro yang nggak ngerti. Gua bikin casing kayak gini. Men. 2018 nih Singapura udah beli gua. Kan biar anak lu bisa main game. Gua masih punya yang lama, cumi. Udah parah. Anyways, semoga United tidak sebabuk Patrick deh. Kalau gue itu aja doa gue, katro banget emang di Patrick. Asli katro. tapi keren Gitu. tuh. Apaan? Gue udah punya. Yang punya lu hitam. Hitam punya gua. Beda. Juve ntar gua jajarin. Oh enggak, no. Away United musim depan. Iya, pas kan? Lu tinggal garis-garisin hijau di sini. Kan hitam putih bukan hijau putih. Hijau Bapak, hijau tua itu. Oh iya, terima kasih buat Mang Ujang. Yoi. Buat Gusti ya. Udah di-mention belum sih mereka kemarin? Kayaknya udah deh sama Minpor. Enggak, di video baru belum di-mention Video ya? belum. Belum ya, terima kasih buat Mang Ujang dan juga Gusti yang menyumbang total 8 tiket ya? 8 ya? Minpor ya? 6 ya? Gusti 3, Mang Ujang 3. 6 tiket yang dihadiahkan kepada Warga Poros. Murah terus rezeki kalian gitu ya. Dan juga buat warga Poros yang lain yang officially close sudah 200 sampai hari ini aja ada sekitar 247 lagi yang pengen nambah. Yang kita tolak ya. Yang kita tolak. 247. Tapi sudah kita kirim ke kiri kanan kita kok ya. Ya, kita sudah. Bukan Kita berbagi rezeki kepada orang. Poros Salang itu tidak mementingkan quantity tapi quality. Ya. Gitu. Salah dong. Ini anak. Quality. Jadi supaya deket gitu ya. Tapi kemarin ada yang minta nambah katanya. Siap? Oh iya. Siapa? Lu lah Cumi, Rakus, Hah? Serakah, nelpon. Wat, kupikir ya Wat ya, gini. Rakus kali Pak Korda, nggak boleh tahu duit sedikit gitu loh. Bukan Kita tambah rakus. aja katanya. Bukan rakus. Gue ngelihat animonya tinggi. Udah gitu kasihan nih kalau nggak dapet tempat. Ya kenapa nggak Poros kasih tempat gitu loh. Ponakan gua aja sampai ditolak sama Minpor yang waktu tadi, untung udah gue pecat tuh yang lama. Berani. Ngeri kali Alek ya. Mama sudah penuh. Tiba-tiba ponakan gua WhatsApp, Bang, gini. Ih, ternyata dia udah beli ponakan yang sangat bagus gitu. Dia udah beli 4 kan, terus ternyata mau nambah 1. Gue bilang ya udahlah, pintar Alek ditegur deh. Udah pecat langsung. Le. Antoni main nggak nanti? Lo nggak kebayang ya, Lek? Lo tau kan dari tahun berapa itu, awal-awal 2000-an itu, Alek mana? Lo bayangin kalau Fuad yang kayak gitu, Alek mana? Alek mana? Antoni main nggak nanti? Name setnya sih main. Anthony Taylor maksud gua. Ya. Wah itu parah sih itu. Agak sensitif bang. Agak sensitif itu bang. Jadi bang ngomong gitu. Gua kali ini agak setuju. Men, yang lawan Southampton kan dia wasitnya kan? Iya. Yang ngasih Casemiro kartu merah. Iya, tapi sama handballnya Walker Peters. Iya. Dia bisa bilang nggak penalti karena jatuh. Lah ini apa kabar coba? Cuman di luar semua itu kelakuan fans kepada wasit kayak gitu juga agak nggak bisa kita condone ya. Apalagi kelakuan Mo yang datengin di. Oh iya enggak, kalau gue jadi memang gue datengin lah. Enak-enak aja lu. Tapi nggak bisa lah lu kayak gitu. Namanya official lu harus tetap hormati. Enggak ada cerita partai final lu bikin blunder kayak gitu. Oh wajar dia kalau jadi Mo, gue juga pasti datang itu ke situ. Gitu loh. Cuma kan gara-gara mau bikin kayak gitu akhirnya itu kayak jadi free pass buat fansnya. Ya resiko, kayak gitu, ya resiko lah emang. Tanggung jawab secara kepada lu kan harus bertanggung jawab atas keadaan fansnya lu juga. Emang lu tiba-tiba ada yang bunuh diri karena dia ngasih penalti?
Nah, itu tiba-tiba misalnya kan bodoh banget ya. Kan gue bilang tiba-tiba misalnya ada yang bunuh diri gitu. Dia berani tanggung jawab. Iya, itu kan sebab akibat. Hah? Keluarganya juga diteror. Keluarga diteror jadinya. Ya, Kalau itu keluarganya Anton, si Tony. Ini itu gue udah anggap jangan lah. Ya, Karena makanya. kan ya ke Antoninya aja, Anthony Taylor aja. Lah kemarin aja pas waktu pulang itu kan bininya Tony didolak-dolak kan? Istrinya. Emang ya? Iya. Iya, di bandara. Di bandara. ya? Kan kasihan, maksudnya Iya nggak I ikut don't campur. condone- I don't harusnya. condone kalau yang kayak itu gituan, gue setuju gitu. Maksudnya kalau memang lu mau marah, lu mau melampiaskan kekesalan lu ya ke Antoninya gitu loh. Lu mau maki dia, maaf cakap nih di Italia tuh kadang orang suka ngelempar tomat busuk tuh. Dilempar pakai tomat busuk. ya. 11-12 sama kelakuan Inggris. fans di sini juga. Di sini tuh di mana? Ya contoh paling gampang adalah kenapa gue nggak kondon, karena pengalaman pribadi juga bermasalah sama gue. Ah, Yang disamperin adalah medsosnya anak-anak gue dan disamperin ke rumah. ah. Enggak. Oke, baik itu ya. weh, yang dari berita. Itu tuh titipan. Minpor. Apa tuh? Itu punya Juragan. Kalian masih ingat kan sama Yang tinggal penampakan aja Pak dia. Juragan? Lah dari sini aja Pak, ayolah. Gitu. Iya, maksud gua kalau memang lu mau marah ke Anthony Taylor-nya gitu. Ya maksudnya jangan kepada Ya, jangan sampai kepada ke keluarga-keluarganya. ya, itu sih nggak boleh gitu loh. Kalau di airport yang lu marah sama Anthony Taylor, menurut gua ya udahlah ya itu resiko dia. Tapi kalau sampai keluarga sih ya harusnya Dia dolak. ya harusnya lu bisa sedikit lebih apa ya cerdas lah ya. Tapi memang blunder banget sih dia. Match kemarin itu juga bukan cuma itu sih. Ya, for the final Ya, that's banyak a banget very beberapa bad mistake. keputusannya dia yang salah menurut gua gitu. Nah, gua berharap di FA nanti wasitnya siapa sih FA Cup nanti? Aduh, belum riset. Bentar. Hah, belum ya? Belum di riset sama Minpor. Pecat nggak? Lah masa baru kerja 3 jam udah dipecat lagi? Yang bener aja loh. Ada dada. Gitu. Maksud gua nggak tahu nanti siapa wasit final gitu ya. Kalau ada info boleh Minpor. Siap. Tapi gue berharap bisa menjalankan Tierney. Paul Tierney. Paul Tierney. Oke. Oh, backnya Arsenal tuh. Anjir, itu tiernya yang beda. Oh, beda ya. Paul Tierney ya. Wasit VAR-nya Masukannya dari infonya baru wasit utama. baru wasit utama ya. Paul Sir- Tierney itu Sir Alex memimpin Ferguson. United yang pas kapan ya? Ingat nggak? Paul Tierney itu agak oke. Agak oke ya. Ya berarti kita berharap semoga final nanti tidak ada keputusan yang ngadi-ngadi. Ya. Sebenarnya beban wasit final besok tuh memang 2 kali lipat daripada ngurusin final biasanya sih. Karena ini sekaligus derby yang lu Derby dan pertama dalam sejarah. dalam sejarah. Mereka di final Yap. FA Cup. And it doesn't help Erik Ten Hag yang udah menyulut semangat perangnya fans dan pemain kan. Jadi gue sih yakin besoknya bakal keras. Baik itu dari fans maupun dari pemainnya. Anthony udah oke kayaknya ya. Kemarin sih udah ikutan Udah gala ikut ya. fitting jas ya. Fitting jas. Nggak pakai kruk, nggak pakai apa-apa ya. Enggak. Gue curiga emang nih orang suka main games deh siapa? Ten Hag. Ini no, Ten Hag kan berapa kali dia begitu kan? Yang Rashford apa ternyata main gitu. Oh. Maksudnya berapa kali loh dia ngelakuin kayak gitu. Atau mungkin Anthony masih cedera tapi disuruh udah lu tahankan aja Oh dulu iya, dari foto. buat main gamesnya ke Pep Iya, Guardiola iya, juga iya. bisa jadi Wah, loh Tony ya. main besok. Iya kan? David Cote. Yang VAR-nya ya? Iya, David Cote. Ah, David Good wasit apa sama kita? VAR. Enggak. Dia baru. Oh baru. VAR. Nah, menurut lu gimana nanti Pep final? Gua ya namanya derby dari tahun ke tahun tuh selalu keras karena dibalik lagi besok double kan, satu pride, yang kedua adalah piala itu sendiri gitu loh. Ya. And pride-nya aja itu udah bikin keras, apalagi Ada ini yang ketiga. ada yang ketiga Motivasi tambahan United. untuk mematahkan, kalau United Ya. mematahkan untuk treble-nya kan. Ya, peluang City untuk mendapatkan Ya, treble. City juga punya motivasi tambahan buat untuk lawan kita, Wat. Karena bagi mereka untuk mengalahkan United untuk mendapatkan treble itu bonus banget bagi mereka. We won the treble dengan mengalahkan lu kan gitu istilahnya. Jadi for me besok itu whoever wins the game, gue yakin itu bakal keras pertandingan. Apakah akan menjadi pertandingan yang indah? Gue nggak yakin. Yang ada defensif mungkin. Enggak, United. Tapi kita ngeliat Ten Hag kan pasti nyerang ya. Kecenderungan Ten Hag itulah biasa di menit-menit awal dia suka ngegas, habis itu emang dia lebih pragmatis. Itu Ya, kalau ya. gua lihat. Pas kita menang 3-1 Iya. sama Arsenal. Ya itu kan. Paul Tierney. Oh, Paul Tierney waktu menang 3-1 berarti main Yang pertama di yang Old Trafford, yang home ya. Old Trafford. Heeh. Yang home ya. Oh ya, yang itu gol pertama Anthony dong. Iya, betul. Iya kan, Yang golnya itu dianulir. Iya, Arsenal ya? Martinelli ya. Iya. Iya, yang apa sih Odegaard yang nabrak duluan. Eriksen. Iya.
yang apa komentator Petruri boy apa dia bilang yang ikonik tuh ininya tuh ini si Petruri itu gitu, Ya itu lupa. yang Ronaldo sampai berdiri tepuk tangan. Iya ya iya. Jadi tapi balik lagi ke final tadi, lu mau menjelaskan apa tadi? Enggak, menurut gua Gue rekam dulu. ini apa match final besok sih akan berjalan sangat ketat banget gitu ya. Tapi United itu kan under Ten Hag berapa kali suka ngegas di awal, kayak lawan City kan di match yang menang 3-1 itu kan dia di awal kan kenceng gitu. Habis itu memang Ten Hag lebih pragmatis, cenderung pragmatis karena United juga diberkahi sama pemain-pemain yang bisa menerapkan pola permainan counter attack kan. Yeah. Rashford yang larinya kencang. Yeah. Dan mereka Bruno compact in defending ya. yang punya kemampuan ngelepas umpan yang sangat bagus gitu ya. Belum lagi Anthony gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah siapa yang akan menjadi striker sebenarnya. Martial udah pasti cedera. Ya. Martial kan cedera. Nah, kalau ngelihat match terakhir di mana dia mainin Garnacho di kiri, Rashford striker, kemudian kanannya si Sancho. Gue sih lebih berharap sebenarnya Garnacho as a super sub. Kalau gua ya. Karena lu punya satu efek di mana kalau mentok lu bisa ngebongkar lagi. Kalau gua sih itu. Jadi kalau gua sih somehow gua lebih kepengen Sancho itu entah kenapa menurut gua juga lebih oke main di kanan. Menurut gua ya. Menurut gua lebih oke main di kanan. Kemarin juga jauh lebih efektif sih. Iya. Jadi kalau gua ngerasa striker gua kasih Weghorst gitu. Kirinya Rashford, kanan si Sancho, belakangnya Bruno. Apalagi kalau misalnya Pep main pakai 3 back tengah itu 3-2-4-1 pola dia yang terakhir ini kan. 3-2-4-1 itu kan termasuk revolusioner yang dia bikin gitu ya. Dimana John Stones kadang si Ruben Dias tuh dia taruh sebagai gelandang. John Stones sampai siapa satu lagi gue lupa yang kadang di plotnya jadi gelandang bertahan itu kan memang jadi kekuatan ekstra, otot ekstranya City di pertahanan gitu. Ya, Stones yang biasa ditaruh dia duetin sama Rodri itu biasanya kan. Jadi memang ototnya kenceng banget, kayak mana dulu mereka masih punya Fernandinho. Itu kan emang kuat itu orang gitu ya. Nah, jadi untuk gelandang gue lebih memilih Fred nanti kalaupun dimainin sama Casemiro. Dan tugasnya Fred emang udah nempel De Bruyne aja. Ya karena memang betul. Kayak mana dulu United punya Park Ji-sung yang cuma disuruh nempel Pirlo, siapa, Eden Hazard tuh dulu sama siapa? Ander Herrera ya? Iya kan? Nah, gua rasa emang butuh satu orang dedicated untuk ngawal motornya lawan kalau gua. Dan like it or not, kita di midfield kalah. Iya. Hitungannya. Jadi mau nggak mau, besok tuh the key siapapun yang menang adalah midfield battle-nya itu siapa yang bisa mematikan Bruno atau mematikan De Bruyne. De Bruyne ya. Gitu. Nah, kalau di depan kita, I hate to say it, tapi if they can pass the ball, bisa nyampe bolanya ke Haaland, itu akan ngerepotin lini pertahanan. Tapi match terakhir Haaland kan karena Fred kan yang pas waktu kita nobar itu kan, itu betul-betul Fred memang matiin kayak kata lu gitu. Cuman ya ngikut terus. Cuman mudah-mudahan itu bisa terjadi lagi. Gua khawatirnya kan Pep juga pasti belajar dari pertandingan itu. Dia pasti akan mengubah sesuatu. Itu yang paling menurut gue yang perlu kita perhatikan banget adalah midfield kita itu besok siapa. Di depan itu sebenarnya I don't mind Weghorst karena dia otomatis bisa, makanya tadi pas waktu bilang itu kepikiran gue dia bisa bantu untuk ke midfield. Iya. Buat jadi first defender. Yes, tapi yang gue khawatirkan, dan ini Paul Scholes juga sempat ngomong di 3 atau 4 pertandingan sebelumnya, ciri khas Ten Hag itu satu, dia mindsetnya itu attacking football, dan itu yang gue takut. Gue takutnya kita mulainya itu dengan Rashford di depan, Garnacho di kiri, itu tadi Sancho di kanan, dan kita betul-betul out open attack dan ditunggu. Itu yang gue paling takutin. Atau kalau gue nih balik ya waktu zaman dulu pakai 352. Ya. 343. I don't care, it's the final man, it's the final. Yang penting adalah bawa piala pulang kan gitu. 3-4-3 lu kasih Luke Shaw, Varane, Lindelof, kirinya Malaysia, kanannya Wan-Bissaka, 2 gelandang taruh Fred, Casemiro, Bruno, Rashford, Sancho. Udah kalau gue itu. Neko-neko. Once lu mentok, lu mau switch ke balik 4-2-3-1, dong lu mainin Garnacho. Atau kalau emang Anthony fit, lu mainin Anthony. Kalau gue sih itu. The problem is lu terbiasa nggak dengan formasi itu? Lah kan udah pernah main mereka under Ole.
Under Ole. Iya. Maksudnya dengan Ten Hag kan belum pernah nih satu musim ini kita ngeliat dia turun. Belum pernah main 3 back ya, gue lupa. Dia selalu pakai 4-2-3. 4-2-3-1. Jadi itu yang gue takutin. Kalau lu you gamble a big game, karena ya lu sendiri sekarang pegang PSMS kan, lu tahu lu nggak bisa mengubah format sebuah tim dalam 1 minggu. Kecuali memang ini udah dipersiapkan dari sejak mereka tahu di final. Oke, kalau itu oke. Tapi kalau misalnya Ya mungkin. lu hanya untuk khusus besok aja lu mengubah format itu, it will not work, dan yang ada lu akan bingung di antara lu sendiri, which will not be good for the team either kan gitu. Gua rasa sih ya mungkin dia pasti punya lah contingency plan, udah ngelatih beberapa pola gitu Oh, kan. itu udah pasti lah, kesorot pasti. gitu ya. Kalau gue sih udah, kalau nggak lu main pakai 3-4-3 aja. Bruno taruh kiri, taruh atau 3-4-1-2, Sancho sama Rashford gue di belakangnya Bruno, sayap lu udah ada Wan Bissaka sama Malaysia, udah. Atau Gue sih lebih tenang kalau 3 itu. kayak menit-menit terakhir kemarin lawan siapa kita terakhir kemarin yang kita Pulang. lawan Fulham 4-4-2. Last minute kan tuh 4-4-2 kita tuh, and it works, bener-bener it works. Fulham nggak bisa masuk dan serangan kita fluid ke depan. Nah, kalau 4-4-2 sih enggak menurut gua, karena kalau 4-4-2 lu butuh 2 pemain sayap yang benar sayap murni, United nggak punya. Nggak Anthony punya. dengan Garnacho? Ya kan Anthony cedera. Kan belum tahu Iya, kita. maksud gua Bisa masih kalau 4-4-2 tuh kalau lu paling nggak punya pemain sayap itu kayak Giggs, kayak Beckham, kayak dulu Damien Duff, yang Arjen Robben tuh Arjen yang Robben bisa sama naik Duff, turun ya. gitu loh, yang bisa nge-backup back lu gitu. Ya. Nggak ada gitu. Yang kuat nge-backup back itu cuma si Anthony doang. Iya. Gitu. Ya, Kalau sebelah kirinya Sancho nanti enggak. Garnacho juga kurang ya. Iya, gitu. Garnacho juga belum proven gitu menurut gua. Kalau gua sih itu karena tapi City ada 3 pemain yang doubtful katanya ya. ya De Bruyne, lagi kemarin. ya pokoknya kalau nggak salah ada 3 deh. Ada 3 Ada 3. Main game juga kali De Bruyne. Mungkin. Iya, makanya maksud gua De Bruyne nggak main di final, gua nggak yakin sih. iya, ini benar-benar apa ya? Benar-benar kayaknya ini kayak Anatoly Karpov lawan Garry Kasparov ini. Ngeri ya, catur permainan. Iya, ya. zaman dulu kita kan benar-benar diperhitungkan setiap langkah apa Enggak lah. macam gitu. Kasparov dengan Barus, Pak. Local pride. Loh, Barus internasional, Pak. Cerdas Barus. Cerdas Barus. Cuman maksudnya sebenarnya dulu yang termasuk waktu kita final Carabao, Ya. Ten Hag itu punya satu advantage, adalah dianggap remeh, tidak dianggap you're on a hot run aja kan gitu. Sekarang lawan juga udah melihat bahwa Ten Hag memang harus diperhatikan, Ya. harus diawasin. Ini yang jadi advantage kita kemarin itu udah hilang sekarang. Jadi benar-benar Ten Hag itu, gue setuju sama yang dikatakan Paul Scholes. Lo kalau datang on attacking mind, itu bisa jadi bumerang buat Kelar kita. lawan Man City. Iya, pasti kita Buktinya Arsenal nggak ada takut-takutnya tuh kemarin. Iya. Arsenal under Arteta mah naif banget mainnya. Iya, Nyerang, diobok-obok nyerang. kan. Nah itu yang gue takutin. Cuman gue yakin juga Ten Hag nggak akan senaif Arteta juga sih. I just don't want to see him bisa. Karena kemarin itu kan kayaknya udah menyemangatin banget. Itu yang gue takutin, bahwa lo terlalu open play, kita akan dimanfaatin sama itu yang terjadi sama kita lawan Liverpool kan. Kita betul-betul attacking, kita terlalu terbuka, begitu kebobolan 2 udah kocar-kacir semuanya. That's probably yang harus hati-hati Pak Ten Hag. Sama satu lagi, Apa tuh? berharaplah De Gea bermain dengan sangat baik tanpa ada blunder. Ya, iya. Kalau gua Toto Harry Maguire back gimana Pak? enggak, gue nggak akan mungkin dimainin. Kalau misalnya as the last game gitu loh. Enggak lah, itu tolol banget dia mainin. Justru itu namanya gambling dibanding lu ubah pola. Gitu loh. Itu bukan gambling lagi Pak. Bunuh Itu diri, kayak harakiri itu. bukan. Itu lu udah main, udah ada titipan Ada itu. titipan kayak dari Vietnam kayaknya ya. Gitu. Kalau gue sih itu ya. Kalau gue itu dan benar-benar kalau gue sih gelandang, gue mungkin lebih memilih memainkan Fred sama Casemiro. Ya, setuju. Tugasnya Fred tuh bener jadi pitbull aja, jadi terrier aja. Ya, Gitu loh. lu ikutin kemana aja. Iya. Tapi memastikan jangan sampai kartu. Iya. Karena kayaknya kalau sama Fred wasit masih lebih ini ya, lebih sayang kayaknya ya dibandingin sama Casemiro ya. Sama istri gitu loh. Iya. Gitu. Pengen kenal sama istrinya gitu. Iya, kayaknya sama Monik gitu loh. Sama Casemiro kayaknya senggol dikit kuning ah. Jadi tugas buat nyapu-nyapu itu biar Fred aja. Casemiro itu mungkin bertanya-tanya ya. Dulu waktu gua di La Liga, katanya La Liga ini lembek.
kesenggol dikit aja kartu. Katanya Premier League lebih keras, tackle apa aja belum tentu kartu. Ini gue datang ke sini dikit-dikit kartu merah gue. Serem banget. Gitu. Mana yang katanya keras? Karena ya itu tadi ya, tidak cuma mengenai derby tapi It's the final. gengsinya double. Dia triple malah kan kayak Iya, lu bilang. itu dia, double. First time derby di final, Iya. final FA dan ini derby Sama, Manchester. iya, dari Manchester sama itu satu lagi ya peluang mereka untuk treble itu Iya. yang benar-benar perlu lu jaga gitu loh. dijegal. Iya, lu nggak bisa berharap pada Inter ataupun tim lain lah ya, Ya, tanpa nggak. mengecilkan potensi Inter Milan gitu ya, enggak gitu. Maksud gua ya nasib lu emang lu sendiri yang harus nentuin gitu. Ya, betul. Itu sih Gue setuju. ngeri gua. Lu nggak bisa ngarapin Inter Milan untuk mengalahkan cuman gara-gara you fail on it. Cuman Iya. and ini bukan banter terhadap Fan City yang kebetulan nonton atau kalian nonton setelah kalian menang, kalau misalnya menang. Biasa Sebenarnya- ada tuh yang kayak gitu. Biasanya ada aja kan gitu. Udah menang baru balik ke video kita Iya, kan gitu. iya, iya. Cuman maksudnya kalau misalnya nih MU berhasil menang, Ya. Inter berhasil menang, that's a nightmare. That's 2 weeks of nightmare. Tapi kalau dia menang-menang terus, ya itu 99-nya kita. Dan kita udah rasakan kayak mana happy-nya waktu itu kan. Ngeri sih gua. Ya, kalau gua sih formasi itu ya. Kalau gua lebih memilih memainkan Weghorst, kanan Sancho, kirinya Rashford, Garnacho gue simpen sebagai super sub lah ya. Ya, setuju. Atau udah lu main 3 back. PD gua. Tapi kalau Anthony cedera otomatis pasti Garnacho main. Belum tentu juga. Siapa lagi lu mau pasang? Ya lu taruh Rashford di kiri, striker Weghorst. Striker aku ya harusnya. Bisa juga sih. Gitu loh. Kasihlah ini kesempatan terakhir dia, mudah-mudahan emang rezeki dia gitu ya. Dia ngegolin lawan tim pakai jersey biru kan pertama. Burnley kan kalau nggak salah ya. Oh, Weghorst Burnley. ya. Ya Burnley kan gol pertama dia kan pakai biru kalau nggak salah waktu itu Burnley gitu. Siapa tahu emang hokinya dia di situ. Gitu. Kalau gue sih gue kasih ya maksudnya lu akan lihat penampilan lu di 45 menit awal gitu kan. Asal tidak kebobolan di babak pertama aja gue rasa United punya peluang menang kan. Ya. Sebenarnya gue yang gue harapin besok babak pertama itu pertandingan membosankan aja dulu. Literally gue ngarapin dengan catatan Garnacho disimpan ya. Gue betul-betul ngarapin babak pertama itu lu capek-capekin lawan aja. You attack apa-apa semuanya. Lu dengan mengorbankan ya sayap-sayap lu. Babak kedua baru lu bongkar. Baru lu bener-bener yang depletednya wingbacknya City itu lu manfaatin. Tapi let's see. Kalau gue sih yakin Ten Hag besok dari menit pertama nyerang. Feeling gue ya. Gua rasa 10-15 menit awal sih dia akan ya kayak lawan Arsenal segala macem lah. Dia selalu ngambil kesempatan di awal, habis itu baru dia main pragmatis gitu. Oke, kita siap. Atau memang ya lu lambatin tempo sekali ya. Iya, itu yang gue maksud. Lu betul-betul harus kontrol tempo. Lu nggak bisa membiarkan City controlling the tempo. Iya. Karena on the ball, they're good. Sangat bahaya kok. They're very good. Itu harus kita akuin. Dan gue nggak percaya gue ngomongin ini di tahun 2023. Seingat gue dulu nggak kebayang. mungkin lepas. Nggak akan nih mereka Nggak kebayang sama gue. Kita ada rasa takut. Jujur kita ngomongin City, ketemu iya. sama City. Ini sih ngeri. Dulu ya benar, maksudnya even lu kalah 6-1 juga musim depan B aja Ya, ketemu B City, aja. PD aja juga lu gitu ya. Gitu. Sekarang Dan itu bahkan udah masa-masanya siapa yang dulu PM-nya Thailand. oh ya Taksin. Ya kalah gitu loh. Cuman we'll beat you next season. Tapi untuk sekarang ini, you have to admit City adalah power yang harus kita akuin. Ya, ngeri. Bikin jeri sih City sekarang. Takut gua. Kalau gue sih ya, kalau memang benar De Bruyne cedera sih gua alhamdulillah ya. Kehilangan satu motor mereka. Yep. Walaupun mereka masih punya Oh ada Gundogan, ada Bernardo ada, Silva, Riyad Mahrez gitu. Ya, itu tadi gue bilang midfieldnya mereka itu Lengkap. kita udah kalah jauh. kalau Jack dari situ. Grealish gitu, Phil Foden Ya, gitu. Jack Grealish mau nggak mau harus Musim kita ini akuin ya. bagus. Musim ini Ada nggak- peningkatan dari musim lalu. mau namanya di media sosial dikatakan perbandingan dengan Sancho atau segala apa semua. Still Jack Grealish you have to admit pada akhirnya worth the money kan menurut gue. Iya, itu sih kalau gue ya. Akhirul kalam, terima kasih untuk 200 warga Poros Yep. yang sudah sudah mereservasi tempat untuk nobar. Dan sekali gue ingetin,
bukan berarti reservasi lu akan dapat tempat duduk. Ini konsepnya first come first serve Yap. gitu ya. Dan jangan lupa bawa bukti reservation-nya Ya, kalian. bukti transfer tetap ada di handphone. Karena akan gitu ya. diperiksa. Tapi yang jelas ada duduk sih ada. Cuma besok itu kita ada buka beberapa bin bag lah jatuh, jadi ada yang di bawah gitu ya. Semoga kalian tetap nyaman dan akan ada banyak hadiah. Nantinya ada jersey, ada name set. Ya, thank you ya Beberapa Jakarta yang lain Football. juga. Ya, buat Jakarta Football, toko ya Jakarta Football Shop. Ya. Terima kasih udah menyumbang 2 name set Anthony, gitu ya. Dan buat partner yang lain paling nanti bisa kita sebut pada hari H. Kita berdoa bersama-sama semoga tidak hujan besok Yap. di Jakarta. Amin. Kalau di Wembley hujan sih gue lebih pede. United kayaknya oke nih main hujan. Rainmaker. Dua-duanya kota hujan, dua-duanya tinggal di satu kota, Pak. Nggak ngaruh, hujan Nggak, dua-duanya bukan. semangat. United lebih sering menang, hasilnya Oh, positif. oke. Nggak nangkep ya, susah ya. Saya kira Gitu. di aliran bola Cina. Iya, nah Tapi waktu lawan Sevilla kita hujan, Bang. ya itu kan emang udah nasib Maguire raja, bukan apa. Itu hujan, dua-dua game lagi hujan. Itu, jadi Kita final UCL 2008 kan hujan. Hujan. ya, jadi terima kasih buat 200 warga Poros. Kita ketemu di sini besok. Tegor-tegor aja. Ya, nggak pakai jarak-jarak Ya, lah. tegor-tegor Say hello, aja, kita main-main gitu ya. bareng. Kita sih open gate mulai jam 8. Jadi nggak usah juga lu datang lebih cepat gitu ya. Jam Yap. 8 kita baru mulai open gate. Ya kalau lu mungkin mau sekalian makan malam di Twin House, monggo. Datang makan malam, bukti transfer tuh jangan lupa karena nanti akan ada petugas registrasi namanya Ramdhani dari UI Jakarta ya. Akan ada di depan sama Minpor gitu ya. Hah? Gitu. Ya. Ini anak-anak UI Jakarta yang nonton ini. Oh, Dani lah. Oh, ngikutin Minpor. Oh, oke. Jadi, oh ya, terima kasih juga buat Pak Korda yang udah ngizinin kita Oh iya. transfer Dani lancar ya. Ramdhani, terima kasih Pak Korda, gitu kan. Jadi hari Sabtu besok jam 8 kita buka open gate. Kita mulai open gate. Jangan lupa bawa bukti transfer. Silakan registrasi dan semoga kita bisa bersenang-senang bareng-bareng. Mudah-mudahan setelah pertandingan besok kita bisa party rame-rame di sekitar selatan ini. Semoga. Atau kita ngumpul di satu titik nangis bareng-bareng. Itu aja. Gendangnya kan 2, kalau nggak dang, Iya. gitu. Oke? Go Fuad. Gue Patrick. See you. Bye. Bye.